Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan tausiah dari Umi Emi dengan tema Kembalilah ke Kampung Halaman. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya untuk Allah yang dengan bekalan nikmatnya siang hari ini kita bisa bermuajahah dalam majelis thalabul ilmi walau masih dalam secara virtual. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga siam kita, sholat kita, dan apapun yang kita lakukan terhitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau yang mulia, sahabat-sahabiat beliau yang setia, dan orang-orang yang selalu istiqomah dengan ajaran beliau hingga akhir zaman. Insya Allah kita pun bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk pada pembahasan kita siang hari ini tentang kembalilah ke kampung halaman. Ya, ini tema besar kita, kembalilah ke kampung halaman. Nah, kita lihat ya fakta realnya. Apabila datang musim-musim liburan, ya, apabila datang musim-musim liburan, maka kebanyakan orang mengisi liburannya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Berbagai kegiatan yang bermanfaat, tetapi cenderung hanya untuk kesenangan pribadinya belaka. Jadi apabila datang musim-musim liburan, kebanyakan orang itu mengisi liburannya dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Bermanfaat, tetapi ya hanya memberikan kesenangan pada dirinya belaka. Mereka melupakan bahwa ada kegiatan yang lebih bermanfaat, ada kegiatan yang lebih mulia, ada kegiatan yang lebih utama, yaitu pulang pada keluarga. Baik keluarga itu ada di kampung ataukah tidak. Yaitu pulang pada keluarga ya yang artinya silaturahmi dan berbakti pada kedua orang tua. Jadi apabila datang musim liburan ya ada kegiatan yang lebih utama. Ada kegiatan yang lebih mulia, ada kegiatan yang lebih baik, lebih bermanfaat. Yaitu apa? Pulang pada keluarga. Artinya bersilaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pulang pada keluarga. Artinya apa? Keluarga adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena keluarga lah yang paling paham siapa kita. Keluarga lah yang paling siap ya untuk tahu dan ada di samping kita bagaimanapun keadaan kita. Dan isi daripada silaturahmi yang utama itu pastilah bersilaturahmi dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti pada kedua orang tua ini merupakan amal soleh yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah dan paling mulia di mata manusia. Ya, paling tinggi. Jadi apabila datang musim liburan nanti, maka apa? Amalan yang paling utama, amalan yang paling mulia, amalan yang paling bermanfaat adalah pulang kepada keluarga. Yang artinya adalah bersilaturahmi. Dan silaturahmi itu diperintahkan khusus ya
oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Kata Rasulullah, sembahlah Allah. Janganlah berbuat syirik. Ya. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah tali silaturahmi. Dalam kurung dengan orang tua dan kerabat. Ya, silaturahmi prioritas kita adalah kepada orang tua. Isinya adalah berbakti pada kedua orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua kita. Ya. Jadi kata Rasulullah, sembahlah Allah. Jangan berbuat syirik kepadanya. Lalu dirikan sholat. Itu apa? Ya, pulang kepada orang tua. Pulang ke kampung halaman, pulang untuk bersilaturahmi kepada keluarga dan kepada orang tua. Atau di hadis Rasulullah yang lain, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, siapa saja yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Fokus kita, ya, pulang ke kampung halaman, artinya pulang kepada keluarga, itu artinya silaturahmi, prioritasnya kepada orang tua dan keluarga. Makanya kata Rasulullah, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Dalam hadis Ibnu Majah lebih tegas Rasulullah bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari ketika manusia tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, Masya Allah, kalau kita lihat beberapa hadis ini, ya, berarti apa? Mengisi musim liburan dengan kembali ke kampung halaman. Artinya kembali bersilaturahim. Prioritasnya kepada orang tua dan keluarga. Itu diperintahkan khusus oleh Rasulullah dalam hadisnya. Disejajarkan oleh Rasulullah setelah menyembah Allah. Tidak berlaku syirik kepada Allah. Setelah mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat adalah silaturahmi. Artinya apa? Menjalin tali silaturahmi merupakan termasuk amalan utama di dalam agama. Ya, termasuk amalan utama di dalam agama. Prioritasnya kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua merupakan amal soleh yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan amat mulia di sisi manusia. Sampai kata Rasulullah, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, kuncinya apa? Hendaklah ia menyambung silaturahmi. Artinya apa? Kembali kepada keluarganya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Atau di hadis Rasul yang lain dikatakan, wahai manusia, kata Rasulullah, tebarkan salam, berilah makan, ya, sambunglah tali persaudaraan, lalu salat malam di malam hari pada saat manusia tertidur lelap. Rasul menjanjikan niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Berarti apa? Ya, balasan silaturahmi kembali kepada keluarga dan orang tua, isinya berbakti kepada kedua orang tua, diberikan balasan, kata Rasulullah, akan masuk surga dengan selamat. Berarti apa kesimpulannya? Apabila musim liburan datang, maka prioritaskan orang tua dan keluarga. Boleh kita mengisi dengan manfaat lainnya, boleh. Tapi setelah prioritas utama ini ditunaikan, maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berorientasi kepada akhirat, ya, maka apabila musim liburan itu datang, prioritasnya adalah pulang ke kampung halamannya, pulang kembali keluarganya, lalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau Rasulullah mengatakan demikian, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na.
Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat 33 ayat 21. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Untuk orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Apa arti rahmat? Ampunan Allah. Apa arti rahmat? Surganya Allah Ta'ala. Berarti apa? Kalau kita mengaku orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang memprioritaskan cinta Allah di atas segala-galanya, orang-orang yang memprioritaskan ampunan Allah di atas segala-galanya, orang-orang yang berorientasi kepada kebagusan kampung akhirat, wujudnya surga dengan segala kenikmatannya. Tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Salah satunya adalah apabila datang musim liburan, maka kembalilah kepada keluarga. Bersilaturahmilah kepada keluarga. Ya, yang diisi daripada keluarga itu ada orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua. Karena orang tua memiliki jasa terbaik untuk kita yang tidak pernah terbayar dengan apapun. Orang tua selalu berkorban penuh untuk kita. Mengalahkan kepentingan pada dirinya sendiri. Walau kita sakiti mereka, dari mulut mereka keluar doa-doa baik untuk kita. Sejujurnya rasa rindu mereka terlalu besar untuk kita. Tapi kadang kita mengalahkan hanya untuk ego kita, kesenangan kita pribadi. Ya. Maka kalau kita berorientasi kepada surganya Allah, ayo. Apabila datang musim liburan, kembalilah kepada keluarga. Keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga adalah orang yang paling tahu siapa kita. Keluarga adalah orang yang selalu siap dalam keadaan apapun kita. Ya, isi keluarga adalah orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan derajat yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan manusia. Sampai di hadis Rasulullah dan Imam Bukhari wa Muslim, kata Rasulullah, salatlah. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu si laki-laki ini bertanya, apalagi ya Rasulullah? Berbakti pada kedua orang tua. Apalagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Arti jihad bukan hanya perang fisik, ya, tetapi arti jihad adalah usaha maksimal untuk mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi arti jihad itu adalah usaha maksimal, ya, untuk mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Salah satu sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah menyambung silaturahmi. Maka apa? Kalau itu dicintai oleh Allah, maka usahakan dengan usaha yang maksimal. Ya, yang maksimal. Untuk apa? Menyambung silaturahmi. Kepada orang tua, pada khususnya, kemudian pada keluarga. Kenapa? Ya, karena Allah menjanjikan, ya, akan memberikan rezeki yang berkah. Ya, apalagi Allah akan memberikan, ya, umur yang panjang. Apalagi Rasul menjanjikan akan masuk surga dengan selamat. Ya, Masya Allah. Hal ini tertuang dalam satu hadis Rasulullah. Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi Ibnu Umar berkata, siapa yang bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi, niscaya umurnya akan dipanjangkan, hartanya akan diperbanyak, serta keluarga akan mencintai. Keluarga akan mencintai. Berarti apa? Usaha maksimal kita, perjuangan maksimal kita, ya, pengeluaran dari sisi finansial kita akan terbayar lunas di hadapan Allah. Dengan apa? Rasul menjanjikan, ya, akan dikatakan apa? Dipanjangkan umurnya. Rasul akan menjanjikan apalagi? Akan dibanyakkan hartanya. Rasul menjanjikan apalagi? Keluarga akan semakin mencintainya. Karena jujur, keluarga tidak membutuhkan harta. Tapi keluarga, khususnya orang tua, membutuhkan perhatian dan kasih sayang anak-anaknya. Ya.
Jadi apa? Silaturahmi khususnya pada orang tua. Kemudian pada keluarga. Dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim, seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasul menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ayahmu. Mana mungkin kita akan memberikan perlakuan baik kalau kita tidak pulang kepada keluarga? Mana mungkin kita akan memberikan perhatian yang baik kalau kita tidak berhadapan dengan mereka? Mana mungkin kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan Rasul-Nya kalau kita tidak memuliakan orang tua dan keluarga kita? Ya. Dalam hadis Imam Bukhari dari Ibnu Umar bertanya ya kepada Rasulullah, ya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Nah, jadi Ibnu Umar bertanya kepada seseorang. Saya melihat pertanyaan ini juga sama tertuju kepada kita. Sangat pantas kepada kita. Dan betul-betul kita rasakan. Jadi kata Ibnu Umar, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Kalau pertanyaan ini dibalikkan kepada kita, ya betul. Kita semua takut masuk ke dalam neraka dan ingin masuk ke dalam surga. Ya, keinginan kita itu kan tertuang dalam doa-doa kita. Kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan aku kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, berikan aku kehidupan akhirat yang baik. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Salah satu isi doa kita ini adalah dikatakan wa fil akhirati hasanah, berikanlah aku kehidupan yang baik, kehidupan akhirat yang baik. Artinya surga yang penuh dengan kenikmatan. Atau doa kita yang kita baca khusus di selama bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah, Allahumma inni, ya Allah, berikanlah aku as'aluka ridhaka wal jannah, keridhaan surgamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Ini doa-doa yang kita ucapkan sebagai ungkapan betapa kita takut masuk neraka Allah dan menginginkan masuk surga. Maka apa jawabannya? Ya. Ketika Ibnu Umar bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Si laki-laki itu menjawab, iya, aku takut masuk neraka dan aku ingin masuk surga. Ibnu Umar berkata, berbaktilah kepada ibumu. Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, ya, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi apa? Pertanyaan ini tertuju juga untuk kita. Hakikatnya kita pun takut masuk neraka Allah. Dan sangat menginginkan masuk surga Allah. Walau secara jujur amalan kita tidak banyak. Yang tidak banyak itu pun masih jauh dari kata sempurna. Tetapi kita menginginkan surganya Allah. Kuncinya apa? Kata Ibnu Umar. Berbaktilah kepada ibumu. Artinya apa? Pulang ke kampung halaman. Pulang pada keluarga. Berbakti kepada orang tua. Senangkan orang tua. Khususnya ibu. Apa kata Ibnu Umar? Demi Allah. Jika engkau melembutkan kata-kata untuknya. Memberinya makan. Walau tidak seberapa. Orang tua kita nggak berharap diberikan harta. Tetapi apa? Apa yang diberikan oleh anaknya. Itu membesarkan hatinya. Membahagiakan hatinya. Walau apa yang kita berikan tidak pernah sepantas untuk orang tua kita. Tidak pernah terbayar. Tidak pernah terbanding dengan jasa baik orang tua kita. Yang kita berikan itu tidak pernah sebanding dengan jasa mereka. Yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Sampai detik ini. Kita bisa seperti ini karena restu mereka. Walau secara jujur.
lisan kita, perbuatan kita masih sering menyakiti mereka. Kunjungan kita kepada mereka masih bisa dihitung dengan jari dibandingkan dengan perjalanan kita untuk meraih kesenangan pribadi kita. Iya. Tetapi apa? Ketika kita memberi mereka makan yang tidak sewajarnya, tidak sepantasnya, tidak pernah sebanding dengan jasa mereka, kita dijanjikan niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Iya. Jadi Masya Allah, ya, sampai kata Rasulullah dikatakan bahwa, ya, kata Rasulullah dikatakan orang tuamu adalah pintu surga yang di tengah-tengah. Maksudnya apa? Pintu surga yang di tengah itu pintu surga yang paling luas, pintu surga yang paling indah, pintu surga yang paling mudah untuk didapatkan. Lalu apa kata Rasulullah? Terserah engkau. Apa engkau ingin menjaganya atau ingin mensia-siakannya? Ya. Hadis Rasul ini diperjelas dalam hadis Rasul yang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki 2 orang tua, kemudian dia merawat dan berbakti kepada keduanya sampai mereka meninggal, maka akan terbuka 2 pintu surga untuknya. Barang siapa yang memiliki tinggal 1 orang tua, dia merawat dan berbakti kepada sampai dia meninggal dunia, maka akan terbuka 1 pintu surga untuknya. Barang siapa yang memiliki 2 orang tua, dia tidak merawat, tidak berbakti padanya, maka apa? Sampai mereka meninggal, maka tertutup pintu surga untuknya. Barang siapa yang memiliki orang tua yang sudah meninggal, dia tidak mendoakannya, maka terputuslah rezeki untuknya. Nah, inilah bahayanya apabila kita tidak bersilaturahmi, khusus prioritas kepada orang tua kita. Ya. Apabila mereka masih hidup, mereka adalah pintu surga untuk kita. Ya, yang apabila kita berbakti kepadanya, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan dipanjangkan umur kita, dibanyakkan harta kita, mereka akan semakin mencintai kita, untuk akhirat kita akan masuk surga dengan selamat. Tetapi apabila kita mensia-siakan mereka hanya untuk memburu kesenangan pribadi kita, maka apa kata Rasulullah? Azab neraka pun akan diawalkan. Jadi azab karena orang yang memutus silaturahmi, yang khususnya kepada orang tua, isinya tidak merawat, tidak berbakti pada orang tua, azabnya akan diawalkan. Bentuknya apa? Tercabutnya keberkahan dalam hidupnya di dunia dan pulang kepada Allah dalam keadaan hina dina karena tempatnya adalah neraka. Nah, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka apa? Ya, jasa baik orang tua kita tidak pernah terbayar dengan apapun. Maka tugas kita apabila datang musim liburan nanti, maksimalkan untuk prioritas kembali kepada orang tua kita. Kembali kepada keluarga. Bahagiakan mereka di penghujung umur mereka yang tinggal berhitung hari lagi. Senangkan mereka, buat mereka tersenyum. Ya, dengan mereka tidak membutuhkan harta lagi. Dengan makanan yang perut mereka tidak sebesar dulu lagi. Manfaatkan waktu yang tersisa itu. Raih keberkahan dunia dan akhirat itu, maka insya Allah, ya, Allah akan menjanjikan dengan terbukanya pintu surga untuk kita. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, celaka, celaka, celaka. Lalu ada yang bertanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang mendapati kedua atau salah satu orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Jadi kata Rasulullah, celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka Rasulullah? Seseorang yang mendapati kedua atau salah satu dari orang tuanya, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu telah berusia lanjut, tapi disia-siakan. Tidak dikunjungi mereka, tidak disilaturahimi mereka, sibuk mencari kesenangan dunia, sibuk mencari kesenangan yang sifatnya pribadi dan sesaat.
Hal ini kata Rasulullah, ya tidak akan bisa membuatnya untuk masuk ke dalam surga. Sehingga apa? Amalan kita sebanyak apapun sia-sia belaka. Maka apa PR besar kita? Ya, sebentar lagi musim liburan pun akan muncul, akan datang. Ya, akan datang kepada kita. Maka apa? Ya, pulanglah kepada keluarga. Sambung silaturahim. Prioritaskan kepada orang tua kita dulu, lalu kepada karib kerabat. Karena keluarga adalah harta yang paling mahal, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Ya, harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Dan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, maka kembalilah kepada mereka. Wabil khusus untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa harus berbakti pada kedua orang tua? Ya, kalau kita lihat firman Allah Ta'ala pada surat 31 ayat 15. Yuk buka, baca. Surat 31 ayat 15. Yuk baca. Ya, Umi. Dan jika keduanya memaksakanmu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, surat 31 ayat 15. Allah memerintahkan kita untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita, meski mereka berbeda dengan keyakinan. Meski mereka berbeda keyakinan dengan kita. Kata Allah di sini, jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu, ya, maka janganlah engkau menaati keduanya. Tetapi tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, inilah perintah berbakti pada kedua orang tua. Walaupun berbeda keyakinan, kita diwajibkan tetap berbuat baik pada orang tua. Bersilaturahmi pada orang tua. Kita lihat kisahnya Asma binti Abi Bakar. Ya, ketika Abu Bakar ya beriman kepada Allah dan mengikuti risalah Rasulullah, diikuti oleh anaknya Asma binti Abi Bakar. Lalu mereka hijrah ke Madinah. Sementara istri Abu Bakar, ibunya Asma binti Abi Bakar, tidak mengimani ya suaminya. Tidak seiman dengan suami. Mereka tinggallah dia di Mekah. Abu Bakar dan Asma ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Sekian lama terpisah. Akhirnya ibunya memendam rindu yang teramat sangat datang menjumpai Asma ke Madinah. Apa kata Asma? Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang menjumpaiku, ingin bersilaturahmi kepadaku. Apakah aku berhak dan wajib untuk menemuinya? Rasul menjawab, iya. Disinilah betapa beratnya tanggung jawab kita. Ya, tugas amanah kita untuk tetap berbakti pada kedua orang tua kita. Walau mereka berbeda keyakinan. Kalau berbeda keyakinan saja Allah perintahkan tetap mempergauli orang tua dengan baik, apalagi yang satu keyakinan. Disinilah cara berpikir kita. Apalagi yang satu keyakinan. Yang mereka selalu mendoakan kita. Yang mereka selalu menangisi kepergian kita. Yang mereka selalu merindukan kedatangan kita. Mereka tidak berharapkan harta kita. Tapi mereka hanya berharap kedatangan kita. Untuk memberikan perhatian kita kepada mereka. Tentu, benar kata Rasulullah. Apabila kita pulang kepada orang tua kita.
maka niscaya keluarga orang tua itu akan semakin mencintai kita. Kenapa Allah wajibkan ya berbakti pada kedua orang tua itu walaupun berbeda keyakinan? Ternyata bersilaturahim, prioritasnya berbakti kepada orang tua memiliki keutamaan-keutamaan yang dimana keutamaan itu merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Apa sih keutamaan berbakti pada kedua orang tua? Ya. Beberapa di antaranya adalah menghilangkan kesulitan hidup di dunia. Jadi salah satu keutamaan silaturahim pada orang tua, isinya berbakti pada kedua orang tua adalah menghilangkan kesulitan hidup di dunia. Kita ingat sebuah kisah yang tertulis dalam hadis Imam Bukhari wa Muslim. Dikatakan pada suatu hari ada 3 orang pemuda berjalan di tengah hutan dan kehujanan. Kemudian 3 orang pemuda ini berteduh di mulut gua. Karena hujan yang semakin deras, mereka semakin masuk ke dalam gua. Lalu apa? Iya, karena hujan yang semakin lebat, maka batu besar jatuh dan menutup pintu gua. Si batu besar itu jatuh dan menutup pintu gua. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ingat-ingatlah amalan terbaik yang pernah kalian lakukan. Kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bertawassul kepada amalan tersebut. Bertawassul artinya menyandarkan pada amalan tersebut. Salah seorang dari 3 pemuda itu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Dan aku pun memiliki istri dan anak. Kebiasaanku, aku mengembala kambing dan mencari kayu bakar. Ketika aku pulang ke rumah, aku selalu memerah susu. Ya, memerah susu untuk diberikan kepada kedua orang tuaku. Sebelum ke yang lainnya. Pada suatu hari, aku harus berjalan jauh untuk mencari nafkah dan kayu bakar, sehingga aku pulang telah larut malam. Dan saat itu kujumpai orang tuaku sudah tertidur. Aku tetap memerah susu. Lalu apa? Ya, susu itu kupegang. Ya, kupegang dan kubawa ke kamar orang tuaku. Sementara mereka masih tertidur dengan lelap. Dan anak-anakku menangis karena lapar menginginkan susu itu. Tetap susu itu kupegang. Kutunggu sampai mereka bangun. Ya, kemudian mereka orang tuaku terbangun. Kuberikan susu itu. Selesai mereka meminumnya, baru kuberikan susu itu kepada anak-anakku. Ya Allah, kalau amalan ini kau anggap baik, kau terima sebagai kebaikan yang terbaik dariku, maka aku mohon bukakanlah pintu surga ini, pintu gua ini. Maka apa dikatakan? Pintu gua itu pun bergeser perlahan-lahan dan terbuka. Sehingga 3 pemuda itu bisa keluar dari gua yang gelap dan pengap itu. Lihat di sini. Dari kisah ini, ya, bahwa apa? Kembali ke kampung halaman, kembali kepada keluarga, kembali kepada orang tua, berbakti senangkan orang tua, beri mereka makanan, walau tidak seberapa. Itu bisa mengeluarkan dari kesulitan hidup kita di dunia. Maka ini yang menjadi acuan kita. Untuk apa? Untuk apabila datang musim liburan, ayo perjuangkan. Berjihadlah. Lakukan usaha maksimal untuk meraih hal-hal yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Silaturahmi. Pulang pada keluarga. Kembali kepada orang tua. Berbakti pada kedua orang tua. Maka insya Allah kita akan dikeluarkan dari kesulitan hidup kita di dunia. Apa yang kita usahakan, apa yang akan kita tumpuk, tidak akan kita bawa sedikit pun saat kematian itu datang. Tetapi apabila kita mendapatkan rezeki
pada rezeki kita itu ada hak orang tua kita. Ya, kita berikan pada orang tua kita. Maka dengan keredoan orang tua kita akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Ya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, kata Rasulullah, orang tuamu adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa ya mensia-siakan pintu itu atau kalian menjaganya. Nah, Masya Allah, ya. Artinya apa? Ya, apabila musim liburan datang nanti, janganlah kita hanya mencari kesenangan, kegiatan bermanfaat, tapi indikasinya kesenangan pribadi. Ya, tetapi apa? Berikanlah kesenangan itu kepada keluarga. Pulang pada keluarga, khususnya orang tua. Senangkan orang tua kita. Karena pada harta kita ada milik orang tua kita. Senangkan mereka di sisa usia mereka yang tinggal berhitung hari. Beri mereka makan, ya, walau perut mereka tidak sebesar itu lagi, ya. Maka insya Allah apa yang kita usahakan maksimal untuk menyenangkan mereka itu akan berbuah pahala, ya. Bentukannya apa? Ya, Allah akan panjangkan umur kita. Allah akan tambah banyakkan harta kita dan Allah akan buat keluarga kita semakin mencintai kita. Kalau kita bertemu Allah, Allah janjikan kita akan masuk surga dengan selamat. Nah, Masya Allah, ya. Maka apa tidak ada salahnya. Ya, kalaupun kita ada bonus ataupun THR, kita prioritaskan itu untuk menyenangkan orang tua kita. Karena nominal yang kita keluarkan itu tidak sebanding dengan nominal yang dikeluarkan oleh orang tua kita. Ya, untuk membesarkan kita. Tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan oleh keluarga kita untuk selalu menjadi motivasi kita untuk mencapai keberhasilan lebih dari saat ini. Ya, nah Masya Allah, ya. Jadi apa? Ya, kembalilah kita ke kampung halaman, kembalilah ke keluarga, bersenanglah dengan mereka. Karena mereka pula yang akan datang di dekat kita saat kita menjumpai kesedihan-kesedihan. Dan saat kesedihan itu datang, maka amalan-amalan itu akan menjadi penolong kita untuk mengeluarkan dari kesulitan hidup kita di dunia. Insya Allah, ya. Ini masih pada kerja, kayaknya ya Mbak Mugi masih di kantor. Iya, Mi, Afan, Mi, sambil kerja. Enggak apa-apa, tapi Masya Allah hari Minggu ya, kerja ya. Dikejar target. Masya Allah ya. Ini banyak loh yang masih kerja, ya Allah. Ya Allah, semoga lillahnya menjadi ibadah, semoga lillah jadi lillah ya. Semoga jadi ibadah yang tertulis sebagai ibadah terbaik dalam bentuk amal ibadah ya. Nah, Masya Allah, tinggal 10 menit, ada pertanyaan? Silahkan. Bagi yang ingin bertanya. Ayo atuh. Saya Umi, boleh nanya Umi? Boleh, emang enggak atuh, Neng? Ini kan tadi terima kasih ya untuk penjelasannya gitu. Bermanfaat banget. Tapi di satu sisi saya jadi mikir Mimi, kayak misalnya kan liburan kita kan sebenarnya 10 hari terakhir Ramadan ya Umi ya. Nah kadang nggak tahu sih kalau misalnya bukan di rumah atau di tempat rantauan kan kita lebih punya waktu banyak gitu, lebih bisa fokus gitu dalam ibadah di 10 hari terakhir. Tapi kan di satu sisi itu juga sebenarnya timing kita buat bisa silaturahim sama keluarga. Nah itu gimana ya Umi ya? Lebih baik yang mana? Ya. Lebih baik yang mana? Ya kita lihat bahwa itikaf atau fokus di ibadah 10 hari terakhir Ramadan itu termasuk amalan utama di bulan Ramadan yang hukumnya adalah sunnah. Sementara berbakti menyenangkan orang tua hukumnya adalah wajib. Secara hukum sudah berbeda. Tidak bisa dipungkiri saat kita sendiri kita mungkin fokus. Kita bilang
libur September Akhir pengen lebih fokus dalam ibadah. Pertanyaannya, betulkah kita fokus dalam ibadah? Ya, terkadang eksternal kita pun mendukung untuk kita keluar dari niat awal. Kita bilang 10 hari liburan itu untuk fokus ibadah, kenyataannya bisa jadi 50-50. Ya. 50% mungkin kita bisa fokus dalam ibadah, 50% lagi kemungkinan kita fokus dengan teman-teman kita. Kalau yes, kita misalnya fokus dalam ibadah kita, ya, tetapi itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Yang wajib adalah kembali kepada keluarga, isinya adalah menyenangkan orang tua. Walau secara jujur, ketika kita pulang kepada orang tua, berkumpul dengan keluarga, jujur, rasa munafik, ya, orang tua kita senang, kita pulang. Tapi ibadah pribadi kita, individu kita terkadang terlalaikan. Zikir kita terlalaikan, tilawah kita kadang-kadang tidak sebanyak saat kita sendirian. Ya, nah itu masalah-masalah itu terjadi kembali kepada diri kita. Harusnya seorang muslimah yang dirindukan oleh surga. Kita tahu ada materi bagus ya yang dikatakan ciri muslimah yang dirindukan oleh surga itu adalah wanita-wanita yang selalu mendidik dirinya untuk menjadi wanita sholihah. Berarti apa? Ya, wanita-wanita yang selalu mendidik dirinya, artinya yang selalu belajar, dimanapun dan bagaimanapun kondisinya. Ya, untuk apa? Yang ilmu itu dia jadikan bekal untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Ilmu itu dia jadikan bekal untuk dirinya menjadi wanita solihah. Yang dengan kesolihatannya itu dia bisa menjadi hamba Allah yang solihah, dia bisa jadi anak yang solihah, dia bisa jadi istri yang solihah, dia bisa jadi ibu yang solihah, dia bisa jadi wanita solihah, bagian daripada masyarakatnya. Ya, nah proses belajar itu tidak hanya kita stay duduk di kursi, no, ya, tapi proses belajar itu adalah bisa secara kauniyah, secara alam. Berarti apa? Kembali kepada orang tua. Di situ ada pembelajaran. Bahwa apa? Sampai kapanpun status kita adalah anak. Kita membutuhkan keredoan mereka untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jikalau mereka ridho, maka insya Allah baik dunia dan akhirat kita. Ketika kita pulang ke rumah, pasti ada plus dan minusnya. Plusnya kita bahagian orang tua, minusnya terkadang kita bisa abai dalam ibadah kita. Maka apa? Niatkan kita untuk apa? Memperbanyak ibadah yang lainnya. Oh mungkin ya zikir kita, sholat sunnah kita ketika kumpul dengan orang tua itu suka abai. Karena banyak waktu untuk berdampingan, lalu apalagi bercerita banyak dengan orang tua kita. Maka apa? Di ibadah yang lain kita pertebal, perbanyak. Bagaimana kata Rasulullah? Setiap amalan ada semangatnya, ada masa lemahnya. Berarti apa? Semangat kadang itu semangat berniat, kadang kita malas. Kadang apa? Lingkungan mendukung, kadang lingkungan kurang mendukung. Apabila kita lemah pada salah satu amalan, maka bersemangatlah pada amalan yang lain. Jadi misal tilawah saat ngumpul dengan orang tua, tilawah kita agak berkurang kebiasaan kita. Ya, karena banyak berkumpul. Maka apa? Pertebal amalan yang lain, yaitu salat malamnya. Agar apa? Ya, neraca amalan kita itu tidak ada sisi minus. Ya, yang minimal ada balance yang bagus. Ya, jadi atur semua, jangan sampai timpang sebelah. Tapi ketika yang ini down, yang ini up, naikin lagi. Jadi jangan sampai jatuh. Jadi kita tetap nilai plus. Membahagiakan orang tua, oke, ada resiko lemah di amalan, tapi usahakan untuk meningkat di amalan yang lain. Maka insya Allah tetap mendapatkan surplus dari amalan kita itu. Ya Mbak, nih Mbak siapa ini? Aku taunya DKM Al-Kautsar itu namanya. Nisa Umi. Oh iya, ya, jadi ya di perantauan ya, jujur. Namanya orang di perantauan, kalau bukan karena doa orang tua, kita mungkin tidak dalam keadaan baik. Kalau bukan dengan keredoan orang tua, mungkin kita tidak dalam perlindungan Allah yang terbaik.
Jadi kita di perantauan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, itu bisa jadi karena doa-doa orang tua kita, khususnya ibu, yang beliau panjatkan saat malam, saat mereka sedang tertidur, sedang orang-orang sedang tertidur. Karena jujur sebagai orang tua, tidak bisa dipisahkan dari anaknya. Ya, tidak ada seorang ibu yang ingin berpisah dengan anaknya. Tetapi apa? Qadarullah. Ya, mereka akan menjalani kehidupannya masing-masing. Maka dengan berat hati mereka menjalankan qadarullah itu. Lalu apa? Perasaan berat itu ia gantungkan kepada Allah melalui doa-doanya di setiap sholat-sholatnya. Yang berdampak apa? Anaknya dalam keadaan baik. Walau jauh dari pelukan. Ya. Kalau seperti itu, maka balaslah kebaikan mereka. Dengan kebaikan kita yang jauh dari kata sempurna. Dengan kebaikan kita yang masih jarang sekali. Balas air mata mereka. Balas pelukan-pelukan mereka. Balas kerinduan mereka. Walau itu cuma berhitung hari. Karena sejujurnya kita lebih banyak waktu kita di perantauan daripada bersama anak-anak kita, bersama orang tua kita. Maka pulang, ambil ridho orang tua kita. Bahagiakan mereka. Ya, insya Allah. Ya, Allah akan memberikan ya nilai plus pada amalan-amalan kita. Walau amalan kita ada yang berkurang atau memberikan dampak kepada amalan yang lain. Tapi insya Allah, ya itu adalah amalan terbaik yang derajatnya lebih tinggi dari amalan-amalan yang lain. Ya Mbak, tadi ada chat di sini, aku nggak kebaca apa tuh katanya titip pertanyaan. Kebaca nggak tadi itu? Boleh saya sampaikan yang tadi? Boleh sayang, boleh. Tadi Afan, Umi ada titipan pertanyaan, gimana kalau seandainya ada seorang anak yang berbakti kepada mertuanya, namun tidak berbakti kepada orang tua kandungnya karena beberapa faktor? Ya, sekarang gini, mertua itu bukan orang tua kita. Ya, yang disebut orang tua ada yang memiliki nasab dengan kita. Jadi yang disebut orang tua itu adalah yang bernasab dengan kita. Simpelnya, mereka yang melahirkan kita, mereka yang membesarkan dengan darah dan kasih sayang kita, mereka yang mendoakan kita sampai kita di puncak seperti ini. Jadi mertua bukan orang tua kita. Mertua itu adalah orang tua suami kita. Maka apa? Prioritas kita berbakti kepada orang tua. Lalu baru mertua kita. Tapi karena beberapa faktor. Faktornya apa dulu? Syar'i atau tidak? Ya. Misalnya masalah gini, aku nggak berbakti pada orang tua kandungku. Kenapa? Karena mereka itu tidak menyayangiku, tidak menginginkanku. Itu kacamata kita. Belum tentu kacamata orang tua kita seperti itu. Karena tidak ada perampok membenci anaknya. Tidak ada seorang pezina membenci anaknya. Berarti seorang perampok sangat mencintai anaknya dan tidak menginginkan anaknya jadi perampok. Seorang pezina sangat mencintai anaknya dan gak pingin anaknya jadi seorang pezina. Dan jujur, walaupun orang tuanya perampok dan pezina, pasti dia akan pasang badan apabila anaknya dianiaya, disakiti oleh orang lain. Jadi apa? Kebencian kita karena faktor itu tidak beralasan secara syar'i. Tadi kan dikatakan di surat Luqman ayat 15 tadi, apabila kedua orang tuamu ya menyerumu untuk mempersekutukan aku, artinya apa? Mengajak murtad dari agama. Jangan ditaati perintahnya, tapi apa? Tetap pergauli mereka dengan baik di dunia. Artinya apa? Tidak boleh ada dendam, ya. Karena Islam nggak kenal mantan anak, mantan orang tua. Bagaimanapun buruknya orang tua kita, dia tetap orang tua kita. Bagaimanapun buruknya anak itu tetap anak kita, anak saya, kata seorang tua. Yang mereka akan berjuang habis-habisan untuk anaknya. Ya.
Harusnya kita pun seperti itu. Maka apa? Yang buruk tutup buruknya. Insya Allah ada kebaikannya. Nah, terkait hal ini, ya coba kita belajar. Ya, bagaimana menikmati hidup kita. Salah satu cara untuk menikmati hidup adalah lapang dada. Lapang dada kita. Artinya apa? Siap menerima kekurangan dan berusaha mencari tahu kelebihan di balik kekurangan. Sekarang saya tanya, ya kalau seperti itu konteksnya dulu. Sekarang saya tanya, apakah kita bahagia memiliki suami yang soleh? Bahagia enggak? Adakah yang berharap punya suami yang soleh? Lalu nanti bahagia banget ketika bertemu bersama suami yang soleh. Bahagia enggak bila bersuamikan suami yang soleh? Ada yang jawab? Mungkin Halo. bahagia Umi. Jangan kata mungkin. Jangan kata mungkin dong. Belum punya Umi. Tentu akan bahagia. Secara jujur, pasti kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku suami yang soleh. Yang jadi imam bagiku dan anak-anakku. Itu kan doa kita. Artinya apa? Mendapatkan suami yang soleh itu pasti sangat bahagia. Kalau seperti itu, yang saya tanya lagi. Apakah kita bahagia apabila mendapatkan suami yang kurang soleh? Ayo jawab. Yuk. Bahagia nggak dapetin suami yang kurang soleh? Nggak berani jawab kan? Tuh. Kenapa? Karena kita perempuan ya mendeskripsikan rasa bahagia itu berdasarkan logika, bukan dengan iman. Sehingga apa? Kalau logika kita mengatakan baik, kita akan bahagia. Tapi logika kita berkata itu tidak baik, kita tidak akan bahagia. Nah, dari sinilah pokok masalah. Maka sadari, hidup itu adalah kumpulan ujian demi ujian. Ujian itu cuma dua. Ujian hidup cuma dua. Kebaikan dan musibah. Kebaikan ujian, musibah juga ujian. Dikasih suami soleh itu ujian. Dikasih suami kurang soleh itu juga ujian. Nah, ya, karena ini adalah ujian, gimana dong kita mensikapinya? Apa kata Rasulullah? Ya, sungguh mengagumkan urusan pada setiap muslim. Dan tidak ada kecuali pada diri seorang muslim. Bila dikasih nikmat, berarti kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur. Berarti apa? Dia menyadari nikmat ini adalah ujian dari Allah, akankah kita bisa bersyukur atau tidak? Ketika diberikan musibah, dia bersabar. Karena dia meyakini di balik musibah ini, Allah menguji dia. Apakah dia bisa bersabar ataukah tidak. Apabila kedua hal ini ada dalam diri kita, kata Rasulullah, maka kedua keadaan ini baik baginya. Dari hadis ini kita pulangkan pada konteks masalah tadi. Memiliki suami yang soleh, bahagia. Karena dia soleh. Tetapi apa? Memiliki suami yang kurang soleh, kata kita kurang bahagia. Itu salah. Ternyata di balik suami yang kurang soleh, bisa jadi ada kebaikan yang Allah titipkan sebagai sebuah nikmat. Ya, wujudnya dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh suami yang soleh tadi. Harusnya seperti itu. Kita perlebar sekarang. Bila kita lihat orang tua kita ini nggak baik, kata kita, Allah takdirkan menjadi orang tua kita. Berarti apa? Di balik ketidakbaikannya ada kebaikan-kebaikan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang tua yang kacamata kita bilang baik. Harusnya seperti itu. Nah, inilah yang Allah Ta'ala mengatakan, fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Artinya apa? Semua itu nikmat. Maka cari detail-detail sekecil-kecilnya untuk kita apa? Merasakan itu nikmat kebaikan dari Allah.
Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan kebahagiaan itu ditandai 3 tanda. Jadi 3 tanda orang yang bahagia. Jadi orang ini akan bahagia dikatakan mereka bila memiliki 3 tanda. 1, bersyukur bila diberi nikmat. 2, bersabar bila ditimpa musibah. 3, bertobat apabila dia melakukan dosa. 3-tiganya ini harus ada. Ya, apabila salah satu atau mungkin semuanya tidak ada, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dalam hidup. Coba, jadi tanda orang yang bahagia itu dia bersyukur bila dikasih nikmat. Lalu dia bersabar bila diberi musibah. Lalu dia bertobat dari melakukan kesalahan. Berarti apa? Ya, orientasinya kan ke atas kepada Allah. Dikasih nikmat, dia yakini ini dari Allah. Dia bersyukur. Dikasih musibah, dia yakini ini dari Allah. Melakukan kesalahan, dia takut kepada Allah, maka realisasinya dia bertobat. Dengan seperti ini, dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup. Salah satu nggak ada, apalagi semuanya, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidup. Ciri orang yang tidak bahagia dalam hidup, Allah cabut ya keberkahan dalam hidupnya. Salah satu cirinya, dia bangun malam kali untuk salat tahajud. Ya, dia punya harta tapi berat sekali untuk sedekah. Dia punya kelebihan rezeki tapi dia berat sekali ya untuk silaturahmi kepada orang tua. Ini salah satu tanda dicabutnya keberkahan dari rezeki yang kita miliki oleh Allah Ta'ala, maka selamanya kita tidak akan pernah merasa bahagia. Karena ending bahagia itu adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Suka saya. Ada pertanyaan lagi? Sok, mangga. Tapi ini udah lewat waktunya, nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, saya santai. Ya, Umi, masih terkait tema kembali ke kampung halaman. Iya. Di zaman Rasulullah dulu kan ada cerita seorang perempuan ketika sudah bersuami pasti baktinya jadi ke suami ya, Mi. Ya. Nah, sampai pada satu ketika orang tuanya sakit dan hampir meninggal, dia pun tidak sempat untuk mengunjungi karena dikasih amanah dari suaminya tidak boleh kemana-mana tanpa izinnya. Dan dia belum mendapat izin sampai orang tuanya meninggal. Nah, Umi, di zaman sekarang juga relate banget ya. Banyak juga perempuan yang harus ikut domisili suaminya gitu, tinggal kemanapun suaminya tinggal. Namun di sisi lain, ingin mengajak orang tuanya nih untuk serumah, tapi kan rata-rata orang tua itu ingin tinggal di kampung halamannya sendiri ya, Mi. Betul. Nah, bagaimana sih, Mi, buat menyiasati agar kita tetap bisa berbakti kepada orang tua dengan maksimal, walaupun harus jauh gitu, atau emang kita harus mengalahkan, membujuk suami buat gimana ke kampung halaman atau seperti apa, Mi? Ya. Terima kasih. Ya, kita lihat sekarang konteksnya. Seorang anak lelaki, apabila dia sudah menikah, dia tetap milik ibunya. Yang tugas utamanya adalah berbakti pada ibunya. Isi tugas utamanya adalah menafkahi, menyayangi ibunya, baru istrinya. Apabila seorang perempuan menikah, maka dirinya seutuhnya milik suaminya. Karena perwaliannya, ia sudah pindah kepada suaminya. Jadi wali nasab orang tua, walinya pindah ke orang tua. Yang segala sesuatu harus dengan izin suaminya. Otomatis ya ketika perempuan ini sudah menikah, perwaliannya pindah ke orang tuanya, maka apa? Orientasi baktinya yang pertama adalah kepada suaminya, baru kepada orang tuanya. Kenapa? Karena ridho Allah untuknya tergantung suaminya, bukan dari orang tuanya. Ketika dia belum menikah, ridho Allah tergantung kepada orang tua. Ketika dia sudah menikah, ridho Allah tergantung kepada suaminya. Nah, maka apa? Karena ridho Allah tergantung kepada suaminya, maka orientasinya, utamanya, prioritasnya adalah berbakti kepada suaminya. Nah, ketika si anak perempuan ini berbakti penuh kepada suaminya, maka baktinya itu akan menjadi bakti kepada orang tuanya. Karena baktinya kepada suaminya itu akan membukakan pintu surga untuk orang tuanya. Lihat dalam hadis Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya dikatakan, ya,
Ketika soal Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Rasul menjawab, ya, dikatakan sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apalagi? Ya, dia katakan jihad di jalan Allah. Arti jihad adalah segala usaha maksimal untuk mencapai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Di hadis riwayat Abu Nuaim, Rasulullah bersabda, apabila seorang perempuan mengerjakan sholat 5 waktu, lalu berpuasa di bulan Ramadan, dan taat pada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka. Nah, ini yang dipegang oleh seorang wanita di zaman Rasulullah. Ketika suaminya pergi jihad bersama Rasulullah, suaminya pesan, jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Datanglah utusan yang mengatakan, ibumu sakit, nggak pingin tengok, suamiku belum pulang. Orang tuamu sudah sakaratul maut, nggak pingin tengok, suamiku belum pulang. Orang tuamu sudah meninggal, apa engkau tidak menghantarkan terakhir kali? Suamiku belum pulang. Si utusan ini marah. Mengadu pada Rasulullah, celakalah, durhakalah anak itu. Orang tuanya sakit sampai meninggal, dia tidak menengok. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah almarhum karena memiliki seorang anak perempuan yang solihah, yang taat pada suaminya. Maka Allah akan membukakan pintu surga untuknya karena memiliki anak perempuan yang solihah. Nah, konteksnya, kalau suami kita jauh dari orang tua, bagaimana masa bakti kita kepada orang tua kita? Pada momen liburan kita pulang. Kalau nggak momen liburan, by phone, tanya kabarnya. Sejahterakan mereka dari sebahagian rezeki kita, karena pada rezeki kita ada haknya mereka. Ya, bukan ngajak saya pulang kampung, karena kehidupan kita di sini. Ya, ketika suami pulang, kalau ada musim liburan pulang, tidak musim liburan, sejahterakan mereka dengan rezeki kita. Gitu. Komunikasikan dengan baik dengan suami agar ada interval waktu yang fix untuk apa? Silaturahmi kepada orang tua. Ya, begitu ya Mbak Mugi? Yes. Iya Umi. Umi boleh dilanjut lagi pertanyaannya nggak Umi? Boleh. Berarti kan kita emang utamanya berbakti kepada suami. Nah, kalau kita memiliki orang tua, apalagi orang tua mungkin di umur-umurnya yang sudah lanjut, pasti ada sensitivitas yang berlebih, ada kembali ke Betul. mungkin ke kayak agak manja atau gimana gitu ya, kayak anak-anak gitu. Nah, gimana sih ngasih pengertiannya ketika orang tua pengennya gitu. Kita harus gini, tapi di sisi lain suami kita pengennya gini gitu. Maksudnya mereka bertentangan gitu loh, Mi. Gimana sih cara ngasih pengertian kepada orang tua kita gitu, Mi? Kalau orang tua nggak menyetujui sama yang apa suami yang minta gitu. Iya, betul ya. Memang kewajiban istri ya adalah taat pada perintah suaminya. Selagi perintahnya itu benar berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Tapi terkadang disikapi berbeda oleh orang tua karena pengaruh secara psikologis. Ya, pengaruh psikologis dia. Karena semakin tua orang itu, maka dia tidak ubahnya seperti anak-anak kecil. Bahkan dia menuntut perhatian yang lebih dari anak-anak kecil. Nah, gimana untuk ya memberikan pengertian kepada orang tua kita dengan kesabaran? Sampaikan. Menurut suami gini mah, gini. Aku gini. Udah, Mama sabar aja ya. Udah. Jadi apa? Dengan kesabaran kasih masukan, ya. Lalu apa? Insya Allah kalau kita membenahi diri kita menjadi wanita solihah, suami kita pun akan soleh dan paham akan hal itu. Ketika dia paham, dia pun akan memberikan masukan kepada orang tua kita pun dengan penuh kesabaran. Nah, di sini peranan istri untuk apa? Berdoa pada Allah. Kata Rasulullah, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati suamiku, lembutkanlah hati orang tuaku, berikan mereka kesabaran, kebaikan, dan petunjukmu untuk tetap sabar dalam menerima kebaikan dan kebenaran. Ya, memang enggak gampang, enggak semudah bagi telapak tangan. Ya, maka dibutuhkan kesabaran.
kesabaran yang ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Ya, makanya di Ali Imran ayat 200 kan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru, wahai orang beriman bersabarlah. Wasobiru, tambahkan lagi kesabaranmu. Warobitu, teguhkan lagi kesabaranmu. Tuh, berarti apa? Sabar, tambah sabar, tambah sabar. Kenapa? Karena kedepannya hidup itu makin berat. Terhadap orang tua kita saja, kita butuh makin hari, kita butuh kesabaran yang super ekstra. Karena mereka akan kembali kepada anak-anaknya. Tanpa kesabaran, ya kita nggak akan mampu bersama mereka. Tapi hanya dengan kesabaran, ya kita mampu membersamai mereka sampai mereka menutup mata mereka. Ya Bang Mugi. Baik Umi, terima kasih Umi Ya, atas jawabannya. sama-sama. Ini ada pertanyaan lagi? Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini Masya Allah ya, banyak yang join ya, walaupun masih kerja. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Oke. Terima kasih kepada Umi Emi ya atas penjelasannya pada hari ini dengan tema kembalilah ke kampung halaman. Masya Allah ya, dengan temanya hari ini kita bisa mengambil pelajaran, jangan sia-siakan orang tua, senangkanlah mereka di sisa usianya, karena atas ridho mereka, insya Allah, Allah akan menghilangkan kesulitan kita di dunia. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih kepada Umi Emi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Umi, makasih. Semua. Sama-sama sehat-sehat semua insya Allah ya. Amin. Amin. Ada izin